وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأولياء المقربين والعلماء العاملين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian fikih kita. Dan malam ini kita masuk ke pembahasan baru masih sekitaran salat, yaitu membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk kita mengerjakan sholat. Jadi perlu juga kita tahu tempat-tempat yang di sana kita tidak diperbolehkan sholat, sehingga walaupun kita sholat karena tidak tahu aturannya, sehingga sholat kita ini tidak membawa kebaikan buat kita, malah membawa dosa. Maka ada waktu-waktu yang syariat itu menentukan di mana waktu-waktu yang paling baik untuk kita salat. Di awal waktu, kalau salat sunnah ya waktu tengah malam gitu. Ada juga waktu-waktu yang memang kita dilarang untuk mengerjakan salat. Tidak semua waktu atau tempat kita boleh kerjakan untuk salat, ada ketentuannya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, yang sering juga yang sampaikan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah ada ketentuan tata cara dan waktunya. Maka di sini kita akan bahas mengenai tempat waktu-waktu yang dimakruhkan secara tahrim untuk kita mengerjakan salat. Kita baca dulu. Faslun fil awqati allati tukrahu as-salatu fiha tahriman. Fasal membahas tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat di waktu tersebut dengan kemakruhan secara tahrim, atau makruh yang bisa dikatakan sudah haram. Ada namanya makruh tanzih, ada namanya makruh tahrim. Kalau makruh tahrim ini memang sudah tidak boleh dikerjakan. Kebencian sholat yang tidak disukai oleh Allah dan memang haram untuk kita kerjakan di situ. Paham ya? Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu apa itu haram, apa itu makruh tanzih. Di dalam kitab fikih disebutkan apa itu haram. Perkara haram itu ma thabata dalilun qat'iyyun la yahtamilu ta'wil. Namanya haram itu sesuatu yang dalil qat'i telah memutuskannya dan di sana tidak ada takwil, tidak ada keraguan-raguan, dan semua sepakat itu tidak boleh. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan di antara para ulama yang diambil minal kitab wa sunnati au qiyasin au jima'in. Itu namanya haram, yang tidak ada ditakwil-takwil lagi, sudah nggak ada pakai pendapat-pendapat, tidak. Memang itu haram sepakat para ulama. Contohnya keharamannya babi, itu kan haram mutlak sudah. Allah sebutkan walahmal khinzir dalam Al-Quran. Maka sepakat semua mazhab itu babi itu haram. Kalau anjing masih takwil, masih ada takwil, karena najis anjing itu nggak disebutkan dalam Quran, adanya di hadis Nabi. Maka sebagian mazhab anjing itu menganggapnya tidak najis. Makanya ada negeri-negeri Islam yang biasa pegang anjing. Kalau anjing itu dipegang, ada sebagian mengatakan tidak najis, ada yang megang najis tapi tidak besar. Kalau kita mazhabnya najisnya besar. Paham ya? Karena kenapa
ada takwil di sana karena di Al-Quran nggak disebutkan najisnya anjing. Yang ada jelas itu darah, bangkai, babi, itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun di hadis dianggap najis berat itu anjing, karena jika wadah kita dijilat anjing maka wajib tidak cukup dengan 1 kali basuhan, tetapi 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu, dengan tanah. Itulah menyebabkannya dia menjadi najis mughalladhah untuk mazhab kita Syafi'i. Paham ya? Nah, adapun yang namanya makruh tahrim ini masih ada takwilnya. Yang ada sebagian mengharamkan mutlak, ada sebagian sekedar makruh. Tetapi umumnya kalau sudah sampai takaran makruhnya itu tahrim, haram sudah jatuhnya. Maka di sini kita akan bahas mengenai waktu-waktu yang mana kita sholat di situ haram, makruh tahrim hukumnya, enggak boleh. Wa khamsatu awqatin la yusalli fiha illa salatan laha sababun. Ada 5 waktu la yusalli fiha, yang tidak boleh salat di waktu tersebut, illa salata, kecuali salat, laha sababun, yang memiliki sebab. Jadi ada 5 waktu, nanti akan dibahas di sini, di mana kita salat di 5 waktu ini hukumnya makruh tahrim, kecuali salat yang memang memiliki sebab. Ammal muqaddamun kal faitati aw muqaranun kas salatil kusufi wal istisqai. Nah, masalah mengenai sebab salat ini para ulama ada membaginya menjadi 3. Ada sebabnya muqaddam di awal, ada sebabnya itu berbarengan, ada sebabnya itu sudah lewat. Nah, yang nggak boleh dikerjakan di 5 waktu ini, yang pertama tadi, sebabnya itu belum dilakukan. Nah, sholat yang sebabnya belum dilakukan haram hukumnya sholat di 5 waktu tersebut. Paham ya? Kayak apa? Di sini disebutkan kal faitati, seperti sholat yang telah lewat pengerjaannya itu. Telah lewat. Kalau yang pertama tadi itu yang belum. Nah, sholat misalnya nih kita sebut sebelum kita bahas, ada 5 itu, diantaranya sholat selepas mengerjakan sholat subuh. Kita sudah sholat subuh ini, maka tidak boleh kita sholat sampai terbit matahari seukuran 1 tombak. Ini nggak boleh, kecuali sholat yang memiliki sebab. Kemudian dari terbitnya matahari pun tetap nggak boleh sampai seukuran 1 tombak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu sholat ketika tergelincir matahari, pas lihat atas otak atau matahari pas lihat tengah-tengah khatulistiwa, ini haram hukum sholat. Kapan bolehnya? Ketika sudah agak tadahnya mengarah ke barat seukuran ukuran kita, yang penting dia nggak tegak di atas kita. Nah, walaupun dia agak miring sedikit itu sudah boleh. Kemudian yang keempat, ketika habis kita mengerjakan sholat asar sampai terbenam matahari. Kemudian yang terakhir, dari terbenam matahari sampai sempurna hilangnya tenggelamnya matahari, yaitu yang ke-5. Nah, dari 5 tempat ini, waktu ini tidak boleh sholat kecuali sholat yang memiliki sebab, dan sebabnya itu juga telah lewat. Kalau sebabnya itu belakangan, ini nggak boleh dikerjakan. Contohnya apa? Contohnya sholat yang belum kita kerjakan, duluan sholatnya ketimbang perkara itu. Contohnya apa? Sholat hajat. Sholat hajat. Nah, sholat hajat nggak boleh dikerjakan di 5 waktu yang tadi. Kenapa? Lebih dulu hajatnya disempurnakan sholatnya. Kalau orang sholat hajat itu sudah disempurnakan hajatnya atau belum? Belum.
Kan kita minta, misalnya kita mau buka toko ini, ada 2 nih toko, belum kita buka, kita minta yang terbaik. Hajat kita bagaimana, minta kepada Allah. Berarti kita minta hajat petunjuk dulu, baru kita berarti pengerjaan perkaranya itu, sholatnya itu lebih dahulu ketimbang perbuatannya. Sama kayak kita sholat istikharah, kita dihadapkan 2 perkara ini. Misalnya kita mau menikah, kita dihadapkan 2 pasangan, mana yang lebih baik ini, maka perlu kita istikharah. Nikah dulu atau istikharah dulu? Istikharah. Nah ini sholat model hajat istikharah yang sebabnya itu masih belum ketemu, kita sholat dulu. Nah ini nggak boleh dikerjakan di waktu yang 5 tadi itu, paham ya? Nggak boleh sudah sholat istikharah di waktu habis sholat asar, nggak boleh sudah sholat istikharah habis sholat subuh. Ini maksudnya sholat yang sebabnya itu belakang, paham ya? Nah kemudian yang kedua yang nggak boleh itu cuma 2 saja, sholat mutlak. Sholat mutlak juga nggak boleh, tidak sholat di 5 waktu tadi, habis subuh, habis asar, pas jam 12, atau ketika tergenang matahari, atau terbit matahari belum sampai setombak. Ini pun sholat mutlak nggak boleh. Sholat mutlak apa? Sholat tidak ada niat apa-apa kecuali untuk takarrub kepada Allah. Misal sidana tergentik, anda pengen sholat sudah ingin dekat dengan Allah. Nah itu nggak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang tahrim. Paham maksudnya? Paham gak ini? Jadi ada berapa jumlahnya sholat yang tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu 5 itu? Pertama, sholat yang sebabnya belum terjadi, seperti sholat hajat, sholat istikharah, kan itu belum itu. Kita minta dulu, sholat dulu, baru sebabnya itu kita cari. Kemudian sholat hajat, dan juga sholat mutlak itu tidak boleh kita kerjakan. Sholat mutlak seperti tadi, sholat pokoknya kapan tergentik hati ente ingin sembahyang, ya sembahyang dah. Ndek neduha ente hajat, pokoknya kita pengen dekat dengan Allah, mungkin rindu, sholat Allah Akbar, takarub kepada Allah. Nah itu nggak boleh kita kerjakan karena nggak ada sebabnya. Paham ya? Dan ini sering terjadi bagi teman-teman yang sudah umroh ataupun haji ini. Kecuali nanti ada tempat memang bolehnya kita sholat mutlak dimanapun, hanya 1 tempat saja, kecuali di Mekah, di tanah haram itu. Mau di mana saja di tanah haram itu, mau jam 12, mau habis subuh, mau habis asar, di situ diperbolehkan. Nanti kita sebutkan dalilnya. Pahamnya? Nah, kecuali di Mekah tidak boleh sholat mutlak itu di 5 waktu tersebut. Paham ya? Nah, sebagian jamaah kita ini jamaah umrah, jamaah haji itu dia sudah sholat asar di Masjid Nabawi, sembahyang asar, nganteh tamu raudah di untung-untungan mau ada julu gerbang raudah dan nganteh misalnya, nganteh tiba-tiba sembahyang asar, pas ngono terbuka langsung tamu, terus sampai dalam sembahyang apa? Boleh sembahyang sudah, tidak boleh di situ. Paham tak? Tidak boleh. Sudah tahiyatul masjid, sudah oleh masjid teman awal. Nanti terkadang kita subuh tetamu, waktu sembahyang subuh tamu tetap balik dia sembahyang, dan dia sembahyang kodok, pokoknya sembahyang mutlak wah, karena ya tamu langsung sembahyang. Nah ini tidak boleh. Paham ya? Karena memang tidak boleh sholat di situ kecuali di Masjid Haram. Kalau di Nabawi tidak boleh, kecuali sudah masuknya dohor kan tidak haram hukumnya. Asar itu tidak boleh. Kalau sudah sholat asar, kalau di dalam ya sudah jangan sholat, duduk. Kecuali kalau sudah kodok, misalnya beruno sholat ba'diyah atau qobliyah asarnya di man sempat bawa kodok selepas asar. Lagu lamun wah ada sembahyang qobliyah asarwah, terus asar juga wah tama dena langsung sembahyang. Biasa kan karena tidak pernah ngaji itu langsung sembahyang ambruk, dia sembahyang lah, pokoknya sembahyang bil berkah, tidak boleh. Paham deh? Makanya perlu pakai ilmu, nggak sembarang ruang teduhan ibadah lagu itu salah. Paham deh? Nah itu yang tidak boleh. Nah kita baca dulu.
Fal awwalu minal khamsati Fal awwalu, maka yang pertama minal khamsati as-salatul lati la sababa laha, yang lima waktu yang salat di sana yang tidak memiliki sebab. Idza fu'ilat, jika dikerjakan maka dilarang ba'da salati subhi, yaitu selepas salat subuh. Wa tastamirru al-karahatu hatta tatlu asy-syamsu, makruhannya itu sampai terbitnya matahari. Habis disembahyang subuh ini ditekanggo sembahyang, kecuali salat-salat yang memiliki sebab. Contoh apa contohnya yang memiliki sebab? Marakside wah sembahyang subuh ngentut dan sugul di masjid ambil wudu, ketepaan masjidnya apa WC-nya tempat duduk di luar masjid. Nah kemudian si tayak salat entah tahiyatul masjid atau tahiyatul wudu, gimana hukumnya? Boleh enggak? Hah? Boleh, karena sebabnya hah? Dahulu sebabnya, karena sudah masuk masjid, maka boleh karena sebabnya ada, dan sebabnya dahulu masuk dulu masjid, sudah salat tahiyatul masjid di luar atau di dalam? Masuk masjid dulu baru salat. Kalau sudah mau salat tahiyatul wudu, sudah salat dulu terus wudu, atau wudu dulu baru salat? Hah? Wudu dulu terus salat. Nah macam tahiyatul masjid, tahiyatul wudu boleh salat selepas subuh atau selepas asar, karena sebabnya sudah lewat. Kita kan masuk masjid dulu terus salat, kita wudu dulu terus salat, jadi sebabnya itu udah dulu baru dikerjakan. Atau mengkodok salat, misal sudah saking gupoh ada, mungkin sibuk begawean, lupa ada qabliyah subuh misalnya. Ini qabliyah subuh ini waktu lewat atau waktunya lewat atau belum? Hah? Sudah lewat, cuman karena sudah telat tadi, karena gupoh mungkin sudah WC, maka boleh dikodok habis subuh. Atau mungkin salat-salat yang lain yang sudah ketinggalan, apalagi yang fardu lebih. Di sini disebutkan sawaun kan al-faitatu fardhan aw naflan, baik itu salat fardu atau salat sunnah boleh dikodok di waktu-waktu tersebut. Kenapa? Karena lewat. Jadi salat kodok itu sudah lewat waktunya atau belum? Sudah lewat. Paham deh? Kadang-kadang bertanya, berapa Ustaz kalau untuk kodok salat itu ketinggalan oleh waktu habis asar, boleh enggak? Boleh. Paham ya? Atau salat yang berbarengan kance sebabnya no, dekna duluan di bebarengan, marah apa? Gerhana misalnya, habis itu salat asar tiba-tiba gerhana. Ini gerhana ini kan sunnah piran, salat sunnahnya ketika terjadi gerhana. Lamun diman gerhana din sunnah, lamun lepas gerhana din sunnah, pas gerhana no asalnya masih gerhana kesunahan sembah ya. Kok tiba-tiba gerhana matahari sore-sore langsung petang. Nah ini sebabnya namanya berbarengan. Nah sebab yang berbarengan itu juga diperbolehkan sholat di 5 waktu tersebut. Paham deh ini? Paham deh? Masih kena jelas. Jadi intinya ini memang penting ini, soalnya yang sering kita dengarkan semua pokoknya nggak boleh sholat habis subuh sama asar itu. Enggak. Yang nggak boleh itu yang itu tadi yang nggak boleh, yang sebabnya belum dikerjakan, atau yang mutlak itu nggak boleh. Seperti sholat hajat kok habis asar habis subuh nggak boleh, istikharah karena sebabnya belum ada, itu belum dikerjakan. Atau sholat mutlak pokoknya niat sembahyang doang, tidak niat apa-apa, nah ini tidak boleh memang. Tapi kalau dia punya sebab, misalnya tahiyatul masjid karena sebabnya dahulu, karena sudah masuk masjid dulu baru sholat, walaupun 2 sholat asar, misal dia sembahyang asar, nah ketama dojok masjid montong kanggo nih sholat tahiyatul masjid boleh. Atau sudah batal misal le masjid montong terus wudu dari balik, tamu udah malik tahiyatul wudu boleh enggak? Atau mungkin kayak di masjid montong kan dinyatu WC-nya sama masjidnya, sudah dah hajat kentut mungkin sudah wudu
sholat lagi, sholat tahiyatul wudu walaupun habis asar boleh, namanya sebabnya sudah itu boleh, atau sebabnya berbarengan. Kayak apa? Gerhana matahari, seperti itu. Atau sholat istisqa, disebutkan ke sholatil kusufi wal istisqa, atau sholat istisqa. Mungkin ya waktunya itu habis sholat asar, tidak mau sholat istisqa ya tidak apa-apa. Begitu juga bisa termasuk sholat jenazah, tapi sholat jenazahnya jangan dibiasakan. Tapi kalau dijadikan biasa bisa jadi haram. Pokoknya senangnya habis asar, sementara mayatnya wah suwe le keranda, pokoknya habis asar. Anda boleh. Kalau memang lebih cepat, zuhur lebih bagus. Cuman karena adabnya di tempat kita ini, kalau zuhur itu orang istirahat, kadang zuhur itu orang masih kerja, maka dikerjakannya habis asar tidak apa-apa. Tapi kalau dibiasakan pokoknya habis asar aja, bisa juga jadi tidak boleh. Paham ya? Ya. Nah, itu yang pertama yang tidak boleh dikerjakan sholat, yaitu selepas sholat subuh sampai terbitnya matahari. Sampai sholat subuh itu nggak boleh sholat di situ tuh, sampai terbit matahari. Kemudian wasani, dan yang kedua, as-sholatu inda tuluiha, sholat ketika terbit matahari, idza tuli'at hatta tatakamala wa tartafi'a qadrumhin, sampai dia seukuran satu jengkal. Yang kedua, dia habis sholat subuh itu nggak boleh sampai terbit matahari. Terbit matahari pun masih nggak boleh sampai dia seukuran satu jengkal, baru boleh. Mentang-mentang sudah sedia, wah terbit matahari bro, tiba sekejap langsung disembahyang, masih haram, nggak boleh. Anteh nih seukuran satu jengkal. Itulah kalau bahasa kita namanya sholat isyraq. Biasanya isyraq karena laman itu umumnya habis maghrib, per jam perbedaannya, per menit. 90 menit ya. Takaran itulah, kalau memang tidak kelihatan matahari, mungkin kita berada di bukit atau banyak pohon, tidak kelihatan matahari ya, tengok waktunya antara subuh dengan isyraq itu ya biasanya 90 menit langsung sudah sholat, kalau memang kita nggak ngelihat matahari. Paham ya? Alhamdulillah ini ya. Kalau memang di riwayat itu memang disebutkan, ini ada nih riwayatnya nih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu ata, ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim nih, riwayatkan oleh istri beliau Ummu Salamah, pernah Nabi ini habis sholat asar itu sholat 2 rakaat. Dilihat oleh istrinya, Rasulullah sida kan sabdakan dengan sholat habis subuh lu nggak boleh, haram, makanya kok sida sholat. Nah, Ummu Salamah berketuhan, penasaran gitu kan, Nabi sabdakan tidak boleh sholat selepas asar, kok sida sembahyang sholat asar. Maka apa jawab Nabi? Annahu atani unasun min Abdi Qaisin, itu habis sholat zuhur itu aku kedatangan tamu dari kabilah Abdi Qais, sehingga aku nggak sempat ngerjakan sholat qobliyah asar. Fasagiluni an raq'ataini lataini ba'da dzur, sehingga karena aku sibuk kurus dia itu, dekku sempat sholat ba'diyah qobliyah zuhur nih malah kan disebutkan. Fasagiluni an raq'ataini lati ba'da dhuhri, aku nggak sempat ngerjakan qobliyah zuhur karena sibuk ngurus dia, maka aku kerjakan sekarang. Yang sunnah saja boleh, apalagi yang fardu. Paham deh? Walaupun sebagian ulama katakan yang boleh itu yang istiqomah, makanya usahakan itu istiqomah gitu, usahakan istiqomah. Biasanya namun dengan istiqomah malas nih, ini dia nak kerjakan, memang burian kodok di tepat waktu doang, ini nak kerjakan. Yang memang saya biasa ngerjakan ngodok doang, memang dengan sawah istiqomah. Kalau dengan sendewah ngerjakan ya buru-buru mau kodok, kerjakan dong nih nuah. Paham ya maksudnya? Dengan saya ngodok dengan memang ketika di ketinggalan, ibarat di ketinggalan dunia sisin,
Terus memang setiap hari dikerjakan, dia kodok enggak apa-apa. Lagu itu enggak tahu. Tiba-tiba coba-coba kok udah sangat terkemimpi-mimpi. Nah, biasanya yang begitu itu ya memang orang asli istiqomah. Jadi boleh. Dia mau kodok yang fardu di situ boleh, mau de kodok ba'diyah zuhur juga boleh, ba'diyah isya juga boleh. Jadi boleh karena ada sebabnya telah lewat. Ini jelas disebutkan kal faitati fardhon aw naflan, baik itu salat sunnah atau salat fardu. Apa? Angka ini jarang terjadi. Ini jarang terjadi soalnya dengan biasa ngodok memang dengan sawah. Ini memang dia wah sebuah doang tambat kadang. Sebuah doang terlambat mas bu apalagi buru-buru mau kodok yang baru aja lalai. Seumpama ada yang kayak begitu ya ndak apa-apa sudah, ndak apa-apa ya, karena secara umumnya ya Nabi itu mengerjakan di waktu yang tahrim itu mengkodok sholat sunnah. Tapi lebih bagusnya ya kita istiqomahkan. Kalau memang nggak sempat kita kerjakan ya kita kodok. Paham deh? Ya memang seperti itulah keadaan yang biasa ngodok, memang yang sudah istiqomah. Kalau yang nggak pernah ngerjakan ya kayaknya lebih mustahil. Ya lagu ya jarang. Kemudian yang watsalitsu dan yang ketiga as-salatu idza stawa hatta tazula an wasatis samai. Kemudian salat yang kita kerjakan ketika matahari istawa, berada pas di tengah, hatta tazula an wasatis sama, sehingga dia agak miring ke arah barat sedikit. Nah, itu baru boleh. Ini tiba-tiba wah jam 12 sudah sembahyang dua tadi, sembahyang hajat, sembahyang istikharah atau sembahyang mutlak itu. Lagu tahiyatul masjid boleh enggak? Jam 12 boleh enggak? Boleh kan, ibu sebab mana dewan connect. Jadi yang enggak boleh di lima tempatnya yang tiga model tadi itu. Yang dua model itu, yang pertama salat mutlak. Mutlaknya salat yang memang kita niat untuk dekat ke Allah, denara niat tahajud atau apa, dia niat kodon, mutlak bukan Allah, ingin dekat dengan Allah. Kemudian sholat yang sebabnya deman tegak, marak sholat hajat, istikharah, dia nak kanggo di jam 12 pas Lagu kita tek masjid misalnya pas jam 12, terus tahiyatul masjid boleh enggak? Boleh karena ada sebabnya. Ini baru ada tahiyatul masjid. Jangan sholat sudah karena dia punya sebab. Masih boleh, yang enggak boleh itu pas. Ya sudah tengok hampir tepang di tengah. Iya, maksudnya kan ada matahari itu dia bergeser kan, kadang bulan berapa itu agak ke pokok tengok sudah paskan dengan di atas kita gitu. Paham ya? Kemudian wa istasna min dzalika yaumul jumu'ati fala tukrahu as-salatu fi, kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu boleh. Mau salat apa saja di hari Jumat itu walaupun jam 12, khusus hari Jumat boleh. Sudah mau salat hajat jam 12, tapi itu hari Jumat boleh. Sudah mau salat mutlak di hari Jumat jam 12 pas matahari di atas juga boleh. Ini khusus di hari Jumat. Wa istasna, dan dikecualikan min dzalik, daripada salat di tengah matahari berada di atas kita itu yaumul jumati, pada hari Jumat. Maka fala tukrahu as-salatu fihi, maka tidak makruh salat di posisi matahari pas di atas kepala kita, tapi ketika hari Jumat. Wa hakadha, dan begitu juga dibolehkan harum Makkah, salat ketika berada di haram Makkah, al-masjidu wa ghairuhu, dan masjid yang di sekeliling tanah haram. Dalilnya la yusalliyanna, disebutkan dalam hadis, la yusalliyanna ahadukum hatta tatlu asy-syam wa la ba'da al-'asri hatta taghrib asy-syam illa Makkah. Tidak boleh sama sekali kalian salat selepas subuh sampai terbit matahari, dan selepas asar sampai terbenam matahari, kecuali di haram Makkah.
Kalau di haram Makkah boleh kapan saja sudah salat di sana, mau habis asar sudah salat asar nih berjamaah, terus sudah salat sunnah sana, mau niat mutlak, mau niat hajat, pengecualian di haram Makkah dan masjid yang masih berada di tanah haram. Makkah ini bukan Masjid Nabawi, bukan Masjid Haram. Makkah itu luas, makanya masjid yang masih dikatakan berada di tanah Makkah, nah boleh sudah sholat di sana. Mau sholat hajat, mau sholat istikharah, mau sholat mutlak di waktu asar, selepas sholat asar boleh. Dia takut misal dia delit di Masjid Nabawi, tapi masjid di luar Masjid Nabawi, tapi masih di lokasi tanah haram, masih tanah Makkah, maka di sana pun diperbolehkan sholat kapan saja sudah mau sholat, mau habis subuh, mau habis asar, mau pas di tengah matahari juga dikecualikan. Wahakadha, dan diperbolehkan juga sholat haram Makkah al-masjidu wa ghairahu fala tukrahu as-salatu fihi, di haramnya tanah Makkah, di Masjidil Haramnya atau di tanah di dalam kota Makkah itu juga diperbolehkan sholat di waktu-waktu yang diharamkan tersebut. Paham deh? Warabi'u wa sunnatut tawafi au ghairah, dan salat sunnah tawaf juga diperbolehkan. Warabi'u, dan yang keempat ba'da salatil asri, salat selepas salat asar. Itu tidak boleh. Sudah salat asar, wah baru sampun di salat asar, kemudian enggak boleh di salat hatta taghrubasy syams, sampai terbenam matahari. Nah, ingat yang enggak boleh salat apa? Mutlak, dan sebabnya itu belum seperti sholat hajat dan istikharah. Yang dibolehkan yang punya sebab, baik sebabnya berbarengan atau sebabnya sudah sudah kodok, sholat fardu, sholat sunnah, atau yang berbarengan seperti sholat jenazah atau sholat istisqa atau sholat gerhana. Kemudian wal khamisu, yang terakhir, indal gurubi, ketika terbenam matahari, fa idza danat dil gurubi hatta yatakamalu gurubaha, itu ketika terbenam matahari sampai sempurna tenggelamnya. Jadi subuh dengan asar hampir sama. Jadi habis subuh itu ketika terbit matahari belum boleh sampai syukuran satu tombak. Ketika maghrib juga, asar tidak, ketika asar itu terbenam matahari itu enggak boleh sampai buik matahari terbenam. Ketika terbenam matahari kok masih ruana, tetap enggak boleh. Nah, yang kelimanya ini sampai terbenam sempurna. Nah, lama terbenam sempurna matahari walaupun masih biak, itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi terbenam lama masih setengah, misalnya bulan masih setengah, nano masih arak waktu saja dikatakan makruh tahrim di situ. Masuk waktu asar lagu posisi sudah haram dikerjakan, kecuali sedek ketindoan. Ya, mendoa tahu matahari setengah di waktu maghrib, setengah di urus-urus dia mau dejak wudu langsung wudu. Dendek sampai arwah kedong ke seber aja masih. Yuh daran dengan sak melalaikan salat. Ngembe lagu setengah mau dari waktu asar, setengah mau dari waktu maghrib, enggak apa-apa. Paham tak? Maksud Allahu Akbar, baru ada tahiyat pertama ngebang maghrib, dan apa-apa, karena sudah tidak sengaja. Nih wah tahu ada misal sudah perjalanan nih ulik jam 5, terus istilah seberapa urus-urus, wah ngaji Ustaz Sudiharji lihat di berembe nih urus albarah sekalian, tidak boleh. Itu yang diancam orang yang orang yang melalaikan sholat, yang akan kena siksa itu sampai berwukuf-wukuf, itu yang seperti itu melalaikan sholat hatta ma'adat waktuha, sampai mau habis waktunya dikerjakan, itu tidak boleh. Jadi itu waktu yang 5 yang tidak boleh dikerjakan sholat ketika matahari terbit, yang pertama, kemudian yang kedua sampai dia syukuran takut tombak, kemudian yang ketiga ketika matahari pas berada di kepala kita, kemudian yang keempat ketika matahari terbenam, kemudian yang kelima sampai sempurna terbenam. Itu enggak boleh kita sholat kecuali sholat yang memiliki sebab, baik sebabnya itu berbarengan atau sebabnya itu sudah lewat. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sampai itu saja. Mungkin yang tanyakan.
Ya. Hmm. Ya. Ba'diyah asar itu memang tidak ada. Yang ba'diyah asar tidak. Yang ada itu qobliyah asar. Ba'diyah subuh juga enggak ada. Yang ada itu ba'diyahnya itu zuhur, kemudian isya sama maghrib. Kalau yang ada, yang tidak ada ba'diyahnya tidak boleh kita buat. Nah, pahamnya? Tidak boleh. Misalnya sudah, saya mau pahala lagi nih, mau ba'diyah subuh, ya, dia dapat dosa mah jadiin. Mau ba'diyah asar dapat memang tidak ada syariatnya ba'diyah subuh sama ba'diyah asar. Jadi tetap enggak boleh, haram hukum. Ada qabli termasuk Jumat juga. Nah, jadi kalau sering dipertanyakan, dipermasalahkan, itu memang enggak ada salat sunnah habis salat salat maghrib atau salat Jumat. Tapi secara dalil umum memang ada. Secara umum dalilnya apa? Baina azana ini salatun, di antara dua azan itu ada salat. Dua azan maksudnya antara azan dengan iqamah itu masih diperbolehkan salat sunnah, walaupun secara nasanunya jelasnya di hadis itu ndak ada ba'diyah maghrib sama ndak ada ba'diyah qobliyah maghrib sama ba'diyah Jumat, memang nggak ada. Tetapi secara hadis yang disampaikan tadi, di antara dua azan itu, selepas azan sama iqamah itu ada salat sunnah di sana. Nah, dari inilah ulama memperbolehkan, silahkan salat selepas atau sebelum maghrib atau selepas salat Jumat atau sebelum Jumat. Paham deh? Intinya boleh. Fa'alul khaira la'allakum tuflihun, sebutkan dalam Al-Quran, buatlah kebaikan-kebaikan supaya kamu sukses. Kecuali kalau ada memang larangan. Nabi pernah bersabda haram hukumnya sholat sebelum sholat nggak ada kan dalil yang begitu? Ada nggak dalil yang melarang? Ada nggak? Coba saya suruh para ulama itu cari, ada nggak Ustaz dalil yang mengharamkan sholat ba'd qobliyah nggak ada. Cuman memang nggak disebut aja oleh bisa jadi secara dalil umumnya ya, di antara dua azan itu boleh sholat. Nah, dalil umumlah kita pakai begitu kok. Qobliyah maghrib kan waktunya aku pakai rekaman, apakah kita baik tahiyatul masjid atau sholat qobliyah maghrib? Ya, lamun loean waktuna pisah wahya tahiyatul masjid dulu, terus ba'diyah qobliyah maghrib atau qobliyah maghrib atau isya. Lamun masih bila waktu bisa dikira nih lagu lamun seumpama dina nih dina mau kejar kedoana, niatan kedoana salat tahiyatul masjid kanca bisa sama sida kodok puasa. Misal sida kemarin sakit di bulan Ramadan, ketepaan sida berada di bulan Syawal, sehat dana ya, puasa masukin puasa Syawal niatna panca puasa kodok, seumpama kena ada jelo Kemis atau jelo Senin, niatna keteruk-terukna mau ada pahala puasa Syawal, mau ada pahala kodok Ramadan, mau ada pahala seumpama lor kena apasno ayamul bid, langsung keempat-empatnya ya niatan kanggo. Paham deh? Kita mazhab Syafi'i boleh menggabungkan niat itu. Kayak tadi itu seumpama memang waktunya masih panjang, ya sudah pisah doa tahiyatul masjid dulu, terus salat qobliyah maghrib. Ketimbang dengan nganggur kan ada poro ya sembahyang loian seperti itu. Jadi boleh ya, walaupun dalil secara umum khususnya itu memang nggak ada disebutkan. Intinya kita cari itu ada nggak dalil yang melarang, intinya begitu. Jangan kita fokus bilang nggak boleh, ada nggak Nabi pernah larang, itu tanya dia. Ada nggak larangan dari Nabi? Kalau yang ada, kenapa kamu ngelarang gitu? Nggak boleh, Nabi nggak ngelarang, kamu ngelarang gitu.
Tapi nggak ada dalilnya. Ya secara khusus memang tidak ada, secara umum ada sholat selepas 2 azan itu, antara azan dan iqamah itu boleh. Kita carinya ya dalil walaupun tidak khusus, tapi ada secara umum. Tanya balik dia, kamu ada nggak dalil yang melarang Nabi pernah mengharamkan sholat, tidak bolehkan sholat sebelum maghrib? Tidak ada kan, ya kenapa kamu larang? Jadi nggak boleh melarang sesuatu yang memang nggak pernah dilarang oleh Nabi. Kebanyakan dari Jumat itu kan kadang-kadang kita datang ke masjid setelah selesai asar. Kadang-kadang dari arah si 2 kali baik pertama kamu masjid, tahiyatul masjid, terus dia baik kamu Jumat Selepas setelah asar. azan Azan pertama. Ya boleh saja, tetapi ya sebagusnya kalau sudah posisi begitu itu ya sholat tahiyatul masjid aja sudah, karena kita punya kewajiban untuk dengar khutbah. Tetapi tetap kita seumpama kita telat, misal datang ke Lembang, waktu itu khatib sudah khutbah, tetap kita disunahkan tahiyatul masjid baru jangan langsung duduk, tetap disunahkan. Misalnya telat tiba-tiba wah ngebang pas imam khatib dan khutbah baru udah datang berembeni, tetap sholat sunnah 2 rakaat langsung toko dendek sholat tahiyatul masjid terus ba'diyah Jumat, jangan. Cukup tahiyatul masjid gabungan niatan jadi sekik kancer sholat qabliyah Jumat, insyaallah mau ada pahala kedua-duanya. Salah ya? Ada lagi? Cukup insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan sedikit ini kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wadzaka nasta'inu siratal ladzina an'amta alaihim. Salatullah salamullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah biya lil badri ya Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.